bahwasanya kami mahasiswa tidak membenci pemerintah, tapi kami sangat sayang dan sangat peduli terhadap negara ini dan juga pemerintahan rezim Prabowo Gibran saat ini. Tentu kami dengan segala tuntutan yang ada itu menjadi harapan besar bagi masyarakat bahwasanya Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Terus terang saya mengikuti semua yang disampaikan dan semoga kita bisa mengikuti kata orang, kata-kata baik yang kita ikutin sisi baiknya. Mau itu dari mahasiswa, dari rakyat, dari narasumber termasuk juga dari presiden. Kalau itu adalah baik menurut saya kita harus ambil kebaikannya. Saya terus terang Mas Aiman ingin nyambungkan dulu kepada pemirsa karena saya biasanya tampil dalam isu-isu di Timur Tengah. Nah ini tiba-tiba diundang untuk bicara di sini tentang mahasiswa. Jadi saya harus dari sisi mana gitu. Kan awalnya naik-naik ini kesulitan ini kan dari perang Timur Tengah. Persis, saya mau berangkat yang disampaikan Mas Pangi tadi. Jadi seandainya pemerintah mungkin lebih sabar melihat dinamika global, mungkin tidak perlu menaikkan pertamak itu. Karena alhamdulillah dalam konteks regional Timur Tengah kan per 15 kemarin terjadi deal dan insya Allah Jumat depan. Sebentar, Anda menilai bahwa kenaikan Pertamax ini yang menjadi puncak dari mahasiswa turun? Itu salah satu varian. Cuman maksud saya ingin biar ini menjadi sambungan dari Timur Tengah ke Indonesia dulu Mas. Karena saya biasa ngomong tentang politik Timur Tengahnya dulu gitu. Jadi seandainya tadi sabar ya nunggu, itu kan akhirnya terjadi kesepakatan dan besok Jumat itu akan ditandatangani kesepahaman damai di antara Iran dengan Amerika. Dan salah satu yang menurut saya masuk di situ, saya ingin ambil energinya untuk masuk ke forum kita masalah di dalam negeri. Selain memang itu adalah faktornya yang bikin krisis kemana-mana. Saya ingin ambil satu kata kunci bahwa kalau dalam konteks perang Iran dengan Amerika itu terjadi yang disebut sebagai trust deficit di antara dua negara ini. Tapi konteksnya adalah wajar karena mereka perang. Saya berharap itu tidak perlu terjadi dalam konteks di Indonesia. Jadi berbagai macam kritik yang sangat pedas tadi itu harus jangan sampai menjadi trust deficit apalagi menjadi distrust. Karena kalau sampai ke sana, kalau konteksnya Iran dengan Amerika, oke memang itu adalah perang. Kita tidak sedang berperang. Kita sedang peduli kepada republik. Kita sedang peduli kepada nasib rakyat. Kita juga ingin pemerintahan yang baik. Karena itu menurut saya memang harus ada sesuatu yang kita pegang, yaitu bahwa ini tidak dalam rangka distrust tadi. Dan ini menjadi kayak semacam niat baik. Kalau mau dijadikan garis merah juga bisa garis merah. Karena kalau tujuannya hancur-hancuran saya yakin tidak ada satupun yang akan mendukung gerakan yang menghancurkan kita semua. Saya yakin para pembicara semua, kita semua di sini tidak hadir dan bicara dalam konteks itu. Kita bicara dalam konteks bagaimana republik menjadi lebih baik, kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Nah itu satu. Yang kedua Mas Aiman, saya masuk dalam forum ini. Terus terang ya namanya masing-masing orang bisa banyak punya bicara. Tapi saya ingin sampaikan forum kita malam hari ini dari satu sisi itu bisa menjadi satu bukti keistimewaan dan kelebihan kita. Terutama kalau view-nya kita agak kembangin bukan hanya di Indonesia. Coba potret kawasan termasuk juga mungkin regional Timur Tengah. Apa yang saya ingin sampaikan kurang lebih kita sudah diskusi 4 sampai 5 jam. Dan materinya nggak main-main. Ini materi yang di banyak negara itu tidak dipublikasikan. Di banyak tempat itu masih tabu. Misalnya apa? Misalnya apa? Kritik-kritik soal kebijakan, soal presiden, soal lingkaran istana, soal menteri. Di dalam negara demokrasi kan biasa itu. Itu persis. Itu makanya Anda mungkin lihatnya kalau nggak di Tiongkok, Rusia. Yang ingin saya bilang ternyata kita punya keistimewaan. Kita bisa 5 jam bicara dan luar biasa. Dan sekali lagi ini keistimewaan dan posisi kita. Coba kita sekarang nggak usah jauh-jauh ke negara tetangga misalkan. Belum sosial medianya, coba dicek. Kita ke negara yang dekat lah. Itu sosial medianya sebebas kita nggak? Jadi saya ingin katakan ada kekurangan itu pasti. Tadi udah disampaikan dengan sangat bagus, argumen sangat kuat. Tapi jangan lupa keseimbangan dijaga. Bahwa kita juga punya sesuatu yang istimewa. Demokrasi. Terutama kalau kita bahas ini Mas Ubed saya dulu sampaikan dalam konteks dunia Islam kita punya keistimewaan. Indonesia punya keistimewaan.
5 jam berbicara tentang presidennya dan penguasanya, Anda cek aja negara yang mana yang bisa bicara seperti itu. Dengan kritik yang sangat kuat, dengan istilah yang sangat kuat. Silakan dicek. Saya tidak mau bicara ranking, tapi silakan dicek. Ini sekali lagi, maka itu teman-teman sekalian, para pemirsa, ingin sampaikan tadi bahwa memang ada kekurangan di sana-sini. Kita tidak perlu menghindar dari kekurangan itu, tapi pada waktu yang bersamaan kita ingat keistimewaan-keistimewaannya untuk kita jaga dan untuk kita kembangkan. Nah, oleh karena itu kembali kepada poin-poin tentang masukan kepada presiden dan timnya, saya kebetulan concern di bidang isu Timur Tengah ya. Jadi ada beberapa isu di Timur Tengah, Mas, kalau kita ingat yang kurang lebih sama, tapi menurut saya materinya bagus presiden ini. Berkaitan dengan Timur Tengah ya, bagaimana beliau ke sana kemari bicara di sana sini, itu minimal kalau dibandingkan dengan sebelumnya kan tidak terjadi. Tapi saya melihat ada kegagapan dari sisi argumentasi timnya. Ini terus terang saya sorot itu. Kalau dalam konsentrasi saya sebut isunya soal BOP. Saya tidak akan mejakan di sini karena tidak akan cukup juga, dan kebetulan ini ahli-ahli di dalam negeri. Jadi saya tidak akan di situ. Yang ingin saya katakan dalam konteks BOP, saya membela kebijakan Indonesia, memahami kebijakan Indonesia minimal dalam 2 hal. Dia untuk mencoba menghindari Indonesia dari katakanlah model kepemimpinan Presiden Trump yang memang unpredictable. Pada waktu bersamaan dia bisa bantu Palestina walaupun tidak ideal. Itu kurang lebih ya. Tapi sekali lagi materinya bagus, cuman tidak tersampaikan dengan bagus oleh timnya. Sehingga sekarang BOP bagi pemerintah sudah menjadi kartu mati. Penolakannya sudah terlalu kuat. Dan itu kalau bagi saya contoh daripada contoh lain. Bagaimana tim pemerintah terutama di bagian ini tidak optimal di dalam menggunakan bahan-bahan yang ada. Kenapa saya bilang bahan-bahan yang ada? Presiden itu adil kok dalam pengertian dia itu ke Rusia tapi juga dia ke Amerika. Dia itu ke Eropa, dia juga ke Arab. Tapi yang kemudian digunakan untuk membusukkan BOP ini adalah bahwa presiden seakan-akan hanya berguru kepada Trump. Lebih parah lagi seakan-akan presiden itu hanya mendukung Israel. Jauh sekali. Sejauh saya ikuti jauh sekali. Tapi sekali lagi itulah alam bebas demokrasi. Saya tidak menyalahkan mereka yang punya pandangan yang lain. Tapi cara pemerintah, timnya tadi yang dikatakan gemuk untuk menyampaikan apa yang sudah dibuat. Itu mohon maaf tidak sekuat malam ini yang bagi saya cara menyampaikan argumennya, data-datanya itu cukup memadai. Sehingga publik mendapatkan data dan kesimpulan yang berimbang. Oleh karena itu masukan saya Mas Eman bagi tim pemerintah mungkin satu, penting menurut saya untuk diperkuat timnya, bukan lagi dengan nambah pejabat lagi ya, tapi efektivitasnya. Ini kan bicara lembaga banyak sekali. Tapi kan seakan-akan yang mana yang bicara sesuai dengan kompetensinya tadi, yang bisa memuaskan nalar publik, diterima oleh masyarakat bahwa ternyata memang iya ya. Presiden bukan hanya datang ke Trump, dia juga datang ke Rusia, dia juga datang ke Inggris, dia juga datang ke Tiongkok. Tapi kan seakan-akan di publik enggak. Presiden hanya ketemu sama Trump, dia hanya menjadi, ada yang bilang tukang bawa mapnya Trump. Nah itu contoh bagi saya yang barangkali bisa diperkuat lewat tim tadi. Yang kedua, saya sama dengan Mas Pangi tadi bahwa mengikuti yang disampaikan Presiden ini, jujur saja secara gagasan saya sampaikan tadi, saya belajar untuk menikmati semua gagasan siapapun yang menyampaikan. Termasuk kalau itu adalah dari Presiden. Beberapa menurut saya kuat. Misalkan soal bagaimana dia bicara tentang bahwa ini adalah kepemimpinan rakyat, kita harus betul-betul untuk kepentingan rakyat seperti disampaikan di istana. Cuman memang seperti yang telah disampaikan, ketika ini menjadi kebijakan, itu kok kayak nggak ada ruhnya. Sama soal bocor dan bocor. Itu kan nggak mungkin kita itu buruk. Nggak mungkin sebagai sebuah teks. Itu bagus. Tapi ternyata ketika menjadi sebuah kebijakan, kebocoran itu kok justru di mana-mana. Saya setuju tadi, mungkin ke depan beberapa, jangan puasa dululah Presiden ini. Kalau perlu perkuat aspek manajerial timnya, agar timnya ini yang gemuk tadi itu berjalan bekerja sesuai dengan ide yang dia sampaikan tentang tim yang anti korupsi,
tentang tim yang peduli kepada rakyat, tentang tim yang akan menambal kebocoran-kebocoran itu. Jadi ini konteksnya bukan kampanye, Bung, sekarang. Jadi ini adalah pembuktian. Jadi tidak perlu lagi retorikanya retorika kampanye. Ini adalah pembuktian, dan pembuktian itu saya setuju tadi tidak perlu dengan retorika lagi, tapi dengan angka-angka nyata. Itu satu masukan untuk beliau. Dan yang kedua, ini saya cuma satu aja, nggak panjang-panjang karena udah sangat malam, biar rekor kita nggak tertandingi lagi, Mas. Ini sudah 5-6 jam kan. Saya sisi lain yang barangkali belum disampaikan tadi dari yang disampaikan oleh teman-teman dan masyarakat. Mungkin Presiden memang sangat baik ingin perhatian kepada elemen-elemen tertentu, tapi sepertinya penting jangan kemudian mengabaikan elemen yang lain. Apalagi sampai menimbulkan kecemburuan. Katakan tadi, contohnya, peduli kepada rakyat kecil, itu bagus. Tapi kalau kemudian meremehkan kelas menengah, memusuhi kelas atas, ya semuanya rakyatnya kok. Jadi ini berarti yang dibutuhkan adalah bagaimana kebijakan yang pro rakyat itu diperkuat tanpa menggunakan diksi-diksi tadi yang seakan-akan anti kepada kelompok menengah, kurang empati. Loh, semua rakyatnya kok. Seluruh kita adalah rakyat di Indonesia, kita perlu kebijakan yang baik untuk kita. Jadi itu maksud saya mungkin dibutuhkan adanya sentuhan-sentuhan yang tadi seakan-akan tidak menganak emaskan satu program, satu bagian. Semua adalah anak emas bagi Republik ini. Termasuk ketika program lahir kayak MBG. Jangan kemudian seakan-akan yang lain kurang diperhatikan. Ketika ada sekolah rakyat, lalu sekolah yang lain seakan-akan. Nah ini kan justru tujuannya adalah memperkuat yang ada. Bukan justru membangun satu model dan yang lain tidak diabaikan. Saya rasa bukan itu konteksnya. Jadi saya menangkap dari yang disampaikan tadi, ada kayak semacam butuh untuk diperlakukan secara adil. Kalau MBG diperhatikan, kalau pekerjanya diperhatikan, yang lain juga diperhatikan. Paling tidak kemudian bahasanya tadi dengan bahasa-bahasa yang mungkin karena bertahun-tahun beliau dikritik atau mungkin merasa diperlakukan bermacam-macam. Jadi beliau ingin agar ada cara menjawab. Tapi menurut saya dalam kapasitas sudah memimpin, sudah menjadi pemerintahan seperti sekarang, tidak ada yang lebih kuat daripada jawaban dalam bentuk kebijakan. Terima kasih. Baik. Sekaligus closing statement 2-3 menit silakan Bu. Oke. Dari Bang Iwan dulu silakan. Apa ini closing statement? Sekaligus closing statement. 2 menit, 3 menit. Maksimal 3 menit, jangan lebih dari 3 menit. Oke, saya sepakat dengan abang kita yang pengamat luar negeri ya. Apa yang disampaikan didasari karena keilmuan, maka yang keluar dari mulutnya adalah kepintaran ya beliau. Sekaligus saya di sini sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, sekaligus Ketua Presidium Kebangsaan 08 ya. Saya mengakui ada kekurangan di pemerintahan Prabowo, itu pasti ya. Dan kami juga mengingatkan Prabowo bahwa pembenahan, evaluasi, pembantu-pembantunya harus segera dilakukan, mengingat kepercayaan publik harus ditingkatkan ya. Masalah pasti ada, tapi saya yakin Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya dan beliau mempunyai visi dan misi yang jelas untuk Indonesia lebih maju. Jangan kita jadi bangsa pesimis, tapi optimislah. Hari esok pasti lebih baik daripada hari ini ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baik kalau kita sudah pesimis? Makanya sekali lagi saya mengharap untuk adik-adik mahasiswa, kalian idealis, kalian kritis, kita support dan dukung ya. Selama lakukan demo, lakukan protes silakan, tapi tolong jaga ketertiban dan jangan anarkis. Indonesia masih susah, jangan ditambah lagi dengan kerusakan-kerusakan yang ada akibat dari demo. Terima kasih, serasa itu Mas Eman. Oke. Saya berikan kesempatan ke Bung Rehan dulu silakan, nanti baru ke Bung Atof. Baik, terima kasih Bung Aiman atas 2 kesempatannya. menit maksimal, 3 menit maksimal. Ya baik, dari kami mahasiswa menanggapi bahwasanya kami mahasiswa tidak membenci pemerintah, tapi kami sangat sayang dan sangat peduli terhadap negara ini dan juga pemerintahan rezim Prabowo Gibran saat ini. Tentu kami dengan segala tuntutan yang ada itu menjadi harapan besar bagi masyarakat bahwasanya Indonesia bisa jauh lebih baik lagi dengan dasar pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat. Sehingga apa yang ingin kita citakan bersama menuju Indonesia emas 2045 bukan Indonesia cemas
2045 itu dapat tercapai dengan baik. Dan kami berharap tidak adanya kultus personal yang mengutamakan loyalitas di atas kompetensi di pemerintahan saat ini. Bahkan mereka yang bersenggolan untuk menyingkirkan orang-orang yang kompeten. Kami berharap itu tidak ada. Kemudian tingkatkan lagi kepercayaan publik. Itu kami berharap bahwasanya saat ini pemerintah, presiden dan lingkarannya masih memiliki PR untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dan oleh karena itu kami sangat berharap kepercayaan publik dapat dikendalikan penuh oleh presiden dan kami menanggung harapan terhadap presiden saat ini untuk dapat berubah seperti itu. Dan terakhir menitip bahwasanya pendidikan haruslah diutamakan karena mengingat ada data yang mengatakan bahwasanya Indonesia dalam daya saing sumber daya manusianya itu pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan berada di peringkat ke-53 dari 69 negara. Ini PR. Dan juga terendah kedua di ASEAN. Padahal negara kita adalah negara yang besar. Tapi SDM-nya adalah terendah kedua. Ini kan menjadi catatan penting gitu. Dan terakhir, kami berharap pemerintah dapat menerima, mengevaluasi dan jangan menyangkal bahwasanya pemerintah saat ini masih banyak PR untuk dibenahi ke depannya, seperti itu. Dan kami juga mengharapkan adanya demokrasi yang terbuka, bukan demokrasi kepentingan sesuai yang dikatakan oleh Rousseau bahwasanya demokrasi adalah mendengar pendapat umum, bukan pendapat kepentingan. Yang di sini kami berharap segala bentuk pendapat baik minoritas, baik mayoritas dapat didengar dan dapat ditampung sehingga menemukan titik tengahnya. Terima kasih. Oke, baik. Kita kembali saat lagi untuk mendengar yang lain termasuk juga Bung Atof. Sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.